Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Ngobras, yaitu ngobrol sehat bareng dengan dokter spesialis. Perkenalkan, saya dengan Dr. Trianita, host hari ini. Dan di sebelah saya ada Dr. Danu Yuliarto, dokter spesialis kulit dan kelamin. Selamat datang dokter. Ya, Dok. Apa kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik, dokter. Baik, alhamdulillah. Baik ya dok, yang mungkin kita hari ini akan membahas beberapa penyakit tentang kulit ya dok ya. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan dengan dokter apa saja penyakit kulit itu ya dok. Oke, sebelum kita bahas ke topik hari ini, mungkin saya akan menjelaskan jadwal dokter ya dok. Ada di hari Selasa, di hari Rabu, dan di hari Kamis. Untuk hari Selasa di jam 1 sampai jam 3 sore ya dok ya. Di hari Rabu jam 8 sampai jam 10, dan di hari Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. Baik dok, mungkin kita akan masuk ke topik tentang pembahasan hari ini. Yang mungkin ada 2 topik ya dok yang akan dibahas, yaitu tentang skabies dan jamur. Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan dokter secara rinci dan detailnya. Waktu dan tempatnya saya persilakan dokter. Oke, terima kasih dokter Tri. Teman-teman sekalian, mungkin kita mau membahas yang penyakit dari bagian kulit, yaitu skabies dan jamur ya dok ya. Yeah. Yang memang paling sering kita temui terutama di rumah sakit Bun ini ya. Karena kasusnya walaupun itu sudah bisa diobati, tetap akan kambuhan dan juga masih sering muncul seperti itu. Nah, untuk yang pertama mungkin dari kita juga sudah tahu kalau misalkan skabies itu yang penyakit yang disebabkan oleh kutu dokter, itu bisa muncul pada anak-anak, pada dewasa, bahkan pada bayi. Munculnya di mana? Munculnya bisa di tangan, bisa di badan, bisa di kaki, tapi jarang kalau di muka dok. Jadi aman ya, muka nggak masalah dok. Nah, gejalanya seperti apa kalau skabies? Gejalanya itu ada muncul bintik-bintik, bisa warna putih, bisa warna merah. Nah, yang paling sering memang muncul pada komunitas atau pada orang-orang yang tinggal berkelompok, misalkan tinggal di asrama atau tinggal di pondok pesantren seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu ya. Nah, yang kedua untuk penyakit jamur itu bisa muncul dari kepala sampai dengan kaki. Jadi nanti namanya aja yang beda sesuai dengan areanya atau regionnya. Nah, itu nanti muncul di kepala itu bisa jadi jamur. Gejalanya seperti apa? Biasanya muncul seperti putih-putih atau kebotakan dok, itu bisa. Nah, yang sering di kulit itu bisa muncul di area lipat paha atau selangkangan. Itu biasanya muncul bentuknya seperti bulat, lalu ada pinggirannya merah atau bisa menghitam kadang. Itu yang paling sering. Kalau di badan pun seperti itu. Jadi bentuknya bulat atau kita menyebutnya sirkuler biasanya. Nah, itu biasanya tengahnya putih, pinggirannya merah. Oke, jadi tergantung tempatnya juga ya. Iya, nanti betul. Bentuknya kadang memang agak rancu dengan eksim ya. Karena mirip-mirip. Jadi orang kadang berpikir bahwa ini eksim atau jamur ya. Oke. Jadi tergantung tempatnya. Kalau untuk skabies sendiri itu berarti bisa kena di kepala juga, bisa di tangan, bisa di badan juga ya dok ya, sama bisa di kaki juga. Jadi tadi dokter sudah bilang gejalanya bintil-bintik gitu ya dok ya. Mungkin kalau misalkan bintik, dua-duanya gatal, saya lupa tadi. Dua-duanya gatal. Iya, dua-duanya pasti gatal. Oke, jadi nanti perbedaan itu bentuknya ya dok ya. Apakah itu skabies, apakah itu jamur, tergantung dari bentuknya itu sendiri. Kalau untuk skabies itu sendiri dok, sebenarnya apa sih membedakan dengan yang lain untuk si bintik-bintiknya itu dok? Untuk bintik-bintiknya itu yang paling jelas adalah bintik kemerahan. Bintik kemerahan. Atau bintik berwarna putih seperti ada airnya tapi tidak ada isinya. Gitu. Kadang seperti itu bintiknya. Jadi bintiknya bisa banyak. Yang paling sering munculnya di tangan, sama di kaki atau bisa di kelamin. Gitu. Jadi untuk orang-orang dewasa, kadang mereka muncul karena saya spesialis kulit dan kelamin, agak kita harus membahas di daerah kelamin juga. Nah, jadi mungkin muncul di area kelamin itu seperti bintik merah, bulat, dan itu munculnya paling sering di area kepala, area kepala kemaluan seperti itu, ataupun di bokong atau di sekitaran kemaluan itu bisa
sampai dengan di kaki. Oke. Gitu. Berarti bukan selalu di tangan atau di kaki ya dok? Belum Bisa tentu. juga di kemaluan. Bisa di itu kemaluan, sendiri. bisa di bokong, bisa di paha, bisa di mana aja selain muka. Oke, berarti kalau misalkan memang ada gejala seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis Ya, kulit betul. dan kelamin ya dok ya, untuk mencari tahu sebenarnya ini sakitnya apa. Oke dok, tadi kan dokter bilang berkelompok ya. Ya. Apakah skabies itu menular dok? Untuk skabies itu dia menular, biasanya menularnya kalau misalkan dalam satu rumah, ada satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, satu atau dua orang. Kadang nanti kalau satu orang yang terkena, dia akan menular ke anggota keluarga lain. Karena apa? Karena menularnya melalui serat kain. Nah, serat kain itu bisa kita temui di mana? Yang paling sering di kasur, kemudian dari spraynya, dari baju, atau mungkin bertukar atau memakai handuk bersama-sama, itu bisa. Oke. Karena kutunya memang ukurannya kan kecil ya, ukurannya mikro, jadi dia tidak terlihat sesungguhnya. Jadi lebih baik kalau misalkan memang handuk tidak bersamaan juga ya dok ya, untuk menjaga kesehatan kulit juga. Iya. Oke dok, terus jamur dok. Ya. Apa sih yang paling sering dok, jamur itu di mana tempatnya dok? Yang paling sering jamur adalah di area lembab. Nah, area lembab balik lagi ke sekitaran kemaluan lagi. Nah, paling sering muncul di area situ, bisa juga di badan. Kalau misalkan kita suka berkeringat, itu bisa memicu, atau memang ada penurunan imun, itu bisa. Jadi tidak selalu jamur itu muncul karena kondisi lembab, tidak selalu seperti itu. Oke dok. Kalau misalkan jamur itu sendiri dok, kalau untuk skabies kan dia menular. Kalau untuk jamur sendiri dia menular atau tidak? Kalau untuk jamur tidak menular sebenarnya. Jadi kita masing-masing, semua orang sehat ini ada elemen jamurnya, tapi apakah dia akan menjadi patologis atau tidak, itu tergantung dari reaksi atau respon dari badan masing-masing. Itu bedanya. Jadi kalau jamur, kalau misalkan ada teman atau anggota keluarga yang terkena jamur, kita nggak usah khawatir. Oh, ini tidak menular. Itu pun bahkan kalau misalkan dia bersamaan memakai handuk yang sama, itu nggak masalah. Berarti beda sama si Beda skabies sama ya dok skabies, ya. betul. Kalau skabies mungkin bisa penularan lewat handuk, kalau misalkan untuk jamur itu sendiri tidak ya dok ya. Ya. Walaupun kalau untuk skabies tidak hanya lewat handuk, misalkan kita adik atau kakak kan kadang tidurnya barengan tuh, atau pakai baju barengan, nah itu bisa menular atau pindah nanti kutunya atau si skabiesnya itu ke yang belum terkena. Kalau untuk pengobatannya sendiri dok, apakah beda jamur dengan skabies? Untuk pengobatannya juga beda karena kan faktor penyebabnya beda ya. Kalau untuk skabies kan disebabkan oleh kutu, nah itu pengobatannya nanti menggunakan antiparasit namanya. Nah kalau untuk jamur jelas penyebabnya jamur. Nanti kita pakai adalah anti jamur atau anti fungi kita menyebutnya. Untuk cara pengobatannya dok, ada yang beda nggak? Misalkan kalau untuk skabies itu digunakannya saat kapan, jamur saat kapan gitu dok? Kalau untuk skabies sebenarnya pengobatannya tidak lama, tapi memang penggunaannya agak beda dengan obat oles yang lain. Jadi penggunaan untuk obat oles atau topikal atau salep untuk skabies itu biasanya kita gunakan di malam hari. Karena apa? Karena aktivitas tungau atau kutunya itu biasa aktifnya di malam hari. Jadi kita berikan obatnya di malam hari, lalu nanti digunakan malaman, habis itu nanti dibilas di pagi hari. Gitu. Kalau untuk jamur memang lebih lama. Karena apa? Karena untuk eliminasi jamur itu dia membutuhkan waktu paling tidak sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, kadang lebih. Seperti itu. Berarti Jadi kalau misalkan nanti ada yang dibilang sama dokternya jamur, takutnya dokternya PHP kan bilang, "Oh, ini bisa sembuh, ini bisa sembuh," tapi memang waktunya cukup lama karena memang jamur lebih bertahan dibanding dengan bakteri ataupun virus, itu lebih kuat. Jadi konsisten juga ya dok berobatnya untuk kontrol Berobatnya jadi kembali. harus konsisten, dan yang nomor satu harus sabar. Iya. Terus dok mau tanya, kalau misalkan mitos atau fakta nih dok, kalau misalkan ada yang bertanya, sebenarnya boleh nggak sih habis panas-panasan itu langsung mandi? Suka ada yang bertanya seperti itu gimana tuh dok? Nanti muncul Putih-putih Jamur kan? jamurnya, itu gimana? Dok? biasanya panu ya kalau kayak gitu ya namanya. Nah itu kalau panu itu pun juga bisa disebabkan oleh jamur juga. Nah kalau untuk pertanyaan tadi, kalau misalkan panas-panas langsung cuci muka sebenarnya nggak masalah. Itu tidak akan menyebabkan jamur atau yang lain. Cuma memang kalau misalkan habis panas-panasan langsung cuci muka, itu yang bisa mempengaruhi yang lain adalah jadi mempengaruhi flora normal yang ada di wajah atau mikrobiom kita menyebutnya seperti itu sih. Jadi kalau misalkan cuci muka habis panas-panasan langsung cuci muka bikin jamuran, itu enggak, itu
mitos saja ya dok ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan habis panas-panasan mau mandi, nggak apa-apa. Oke dok, kita kan tadi udah bahas 2 poin dok. Mungkin ada yang lebih mau dibahas lagi dengan dokter tentang kulit dok, yang mungkin masyarakat biar tahu kasus-kasusnya seperti apa sih. Ternyata nggak cuma skabies dan jamur aja nih gitu dok. Oh, iya. Kalau misalkan gejala-gejala lain atau penyakit lain mungkin bisa dijelaskan dengan dokter juga. Kalau penyakit lain ya seputar penyakit kulit ya, karena Iya. kita pembahasannya di area kulit dan kelamin, berarti nanti kalau untuk penyakit lain juga bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke baik dok, tadi kan kita sudah bahas beberapa penyakit ya dok. Mungkin sekarang kita bahas ke kecantikannya di dok. Boleh. Mungkin dijelaskan dengan dokter bagaimana sih cara merawat wajah biar tidak mudah flek, untuk menjaga kesehatan wajahnya itu seperti apa dok? Masalah umum pada semua orang Iya. ya. Sekarang laki-laki dan perempuan, dulu kan perempuan yang lebih concern ke masalah itu, sekarang laki-laki juga ya. Sebenarnya kalau untuk perawatan wajah sih nomor 1 yang pertama konsultasi dulu, karena kan memang tipe-tipe kulit dan tipe wajah orang tidak selalu sama gitu. Nah, yang paling bisa kita ingatkan sih sesungguhnya sekarang kan banyak produk-produk online, iklan-iklan dan lain sebagainya, produk-produk baru mau dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah itu yang saya mau bilang adalah belum tentu cocok sama kulit setiap orang. Karena misalkan nih kulit saya sendiri sama kulit dokter mungkin kelihatannya sama, cuma pada waktu dilihat itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita memilih produk, sebaiknya disesuaikan dengan jenis kulit. Jenis kulitnya mungkin kalau yang paling simpel adalah kulit normal, kulit oily, dan kulit sensitif. Seperti itu. Jadi belum tentu orang dengan kulit normal memakai yang produk sensitif juga cocok. Tidak selalu seperti itu. Jadi lebih baik konsultasi dulu ya dok ya, tidak sembarang beli untuk masalah krim. Karena sekarang saya pernah dapat beberapa kasus konsultasi, dok saya punya serum A, serum B, serum C, dan itu isinya sama ternyata. Jadi dia membeli dari berbagai macam produk dan itu tidak berefek semua sama dia karena dia kulitnya sensitif, oily. Jadi oily itu ada yang 2 macam, ada yang oily sensitif, ada yang oily biasa. Oily benar-benar oily. Nah kalau oily biasa pakai produk yang benar-benar oily, dia akan tidak masalah gitu loh. Kalau misalkan oil sensitif pakai produk yang oily kadang bermasalah karena jadi iritasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang orang melihat ini saya kulitnya, dia menilai sendiri, padahal kita kan sebenarnya nggak bisa nilai diri sendiri ya. Iya, harus dinilai dengan orang lain ya dok ya. Makanya tanyakan kepada yang mengerti atau kepada ahli. Jadi kalau misalkan memang ada masalah sama kulit, lebih baik konsultasi dengan dokter kelamin dulu, dokter kulit dan kelamin dulu ya dok ya. Sekarang kan kita gelarnya baru sebenarnya. Kita gelarnya sekarang ada SPDVE. SPDVE itu adalah dermatologi, venerologi, dan estetika. Jadi kita sudah memasukkan itu karena beberapa masyarakat mungkin kurang paham dokter spesialis kulit dan kelamin itu menangani apa. Karena kita dari dulu pun kami sudah menangani tentang masalah kulit dan estetik juga. Oke, jadi bisa menangani estetik juga ya dok ya, Betul. bukan tentang judulnya aja kulit dan Ya. kelamin. Jadi tentang ada E-nya juga estetiknya. Dan itu baru dimasukkan karena apa? Karena mungkin ada beberapa regulasi yang membingungkan gitu kan. Oke baik dokter, mungkin kita lanjut ke edukasi ya dok untuk masyarakat, untuk menjaga kesehatan kulit itu seperti apa edukasi? Ya, untuk kesehatan kulit yang terutama yang dijaga adalah kebersihan, higienitas, kemudian jangan memakai produk-produk yang belum tentu sesuai dengan kulit kita walaupun itu iklannya sangat menjanjikan. Karena nanti coba dilihat di iklan pasti ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku bahwa di bawah itu belum tentu sesuai untuk semua jenis kulit kayak itu. Seperti itu. Dan tulisan itu kecil banget ya dok. Tulisan kan biasanya diskonnya besar, cuma SK-nya ada SKB-nya di bawah. yang kecil banget. Jadi kalau misalkan memang mau memilih produk, lebih baik konsultasi dulu dengan yang ahlinya, jangan asal beli nanti menyesal di kemudian harinya. Oke dok. Dan saya yakin semua orang sekarang sudah semakin cerdas ya. Iya, jadi memilihnya harus lebih Ya. tepat ya, jangan asal beli, kemakan iklan. Di RS pun sudah ada dokter kulit dan kelamin. Jadi kalau misalkan memang mau langsung konsultasi juga bisa ke sini langsung. Ya.
Oke dokter, mungkin kita selesai bincang-bincang hari ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di esok hari. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan menjelaskan kembali untuk jadwal dokter di Rumah Sakit Bun ya dok ya. Ada di hari Selasa di jam 1 sampai jam 3 sore, di hari Rabu jam 8 sampai jam 10, dan di hari Kamis jam 11 sampai jam 1 siang. Semoga dokter sehat selalu, biar kita bisa ketemu lagi di kemudian hari. Saya tutup untuk acara podcast hari ini, acara ngobrol hari ini. Ngobrol sehat bareng dokter spesialis. We care with love.